Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TechStore Studio. Saya Kurniawan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan tag paragraf pada dokumen HTML. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah membuat satu dokumen HTML, di sini saya akan membuat dokumen HTML baru dengan cara klik New File, dan saya akan beri nama latihan underscore 2.html, kemudian enter. Nah, di sini saya akan membuat struktur dasar dari HTML-nya dengan cara menekan tombol shift tanda seru tab. Kita akan coba lihat perubahannya. Sebelum melihat perubahannya, kita save terlebih dahulu dengan cara pilih file, kemudian save, atau tekan Ctrl S. Nah, kita kembali ke desktop. Nah, di sini sudah ada latihan 2. Kita coba buka dengan cara klik kanan, pilih open. Nah, di sini masih kosong karena di dokumen HTML-nya kita belum melakukan perubahan apapun. Sebelumnya saya ingin mengganti pada bagian judulnya terlebih dahulu. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ganti pada bagian tag title, latihan 2. Latihan 2. Kita Ctrl S, kembali ke browser, kita reload. Nah, di sini sudah berubah latihan 2. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita perhatikan pada tag body. Di dalam tag body, kita dapat menuliskan beberapa elemen-elemen HTML seperti menambahkan teks, menambahkan gambar, menambahkan video, dan lain-lain sebagainya. Di dalam tag body ini akan menampilkan tampilan yang akan dilihat oleh user. Kita akan contohkan untuk membuat paragraf. Yang pertama, tekan tombol P, kemudian tag. Nah, otomatis kita akan dibuatkan tag paragrafnya. Saya akan memberikan teks pada tag paragraf. Ini adalah paragraf. Kita coba save dengan cara Ctrl S. Kita kembali ke browser untuk melihat perubahannya. Kita coba reload. Nah, di sini sudah muncul, ini adalah paragraf. Di sini sudah muncul teks yang sudah kita berikan pada tag P-nya. Selanjutnya saya akan membuat sebuah paragraf di bawah paragraf sebelumnya. Kita tekan kembali tombol P, kemudian tab. Ini adalah paragraf kedua. Kita coba save, Ctrl S, kembali ke browser, kita reload. Nah, di sini sudah muncul paragraf kedua. Nah, begitulah cara menggunakan tag paragraf pada dokumen HTML. Selanjutnya, bagaimana caranya jika kita ingin memberikan format pada teksnya, seperti memberikan format bold, italic, underline. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan kelima tag ini, di mana tag BR ini digunakan untuk break, atau jika kita menggunakan Microsoft Word, jika kita enter maka teksnya akan turun ke bawah. Begitulah fungsi dari BR ini. Dan B pada Microsoft Word untuk membuat
teksnya menjadi tebal atau bold, italic untuk mencetak, tag I untuk mencetak tulisan menjadi miring, sedangkan underline ini untuk memberikan garis bawah pada teks. Dan saya akan mencontohkan juga pada bagaimana cara menggunakan tag HR ini. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, kita akan mencoba bagaimana jika kita menggunakan tag HR. Kita coba ketik HR. Nah, kita coba save dan kita lihat perubahannya pada browser. Kita coba reload. Nah, di sini ini adalah fungsi HR, menambahkan garis horizontal pada tampilan website atau tampilan dokumen HTML pada browser. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana cara penggunaan tag B, tag I, dan tag U. Kita coba buat paragraf baru dengan cara tekan tombol P, kemudian tab. Nah, jika teman-teman pusing ingin menuliskan apa, kita bisa menggunakan plain text yang sudah disediakan oleh Visual Studio Code. Dengan cara kita ketik lorem, kemudian tab. Nah, otomatis kita akan dibuahkan teks seperti ini. Jika teksnya terlalu panjang seperti ini, kita tinggal ke menu view, kemudian cari word wrap. Nah, otomatis teksnya akan turun ke bawah. Nah, pada bagian ini saya akan memberikan tag B untuk mencetak tebal pada paragraf teks tersebut. B. Kita coba salin pada bagian ini atau cut, Ctrl X, kemudian paste. Nah, kita coba lihat perubahannya. Ctrl S, kita ke browser, kemudian reload. Nah, di sini teksnya tercetak tebal karena kita sudah memberikan tag B atau bold yang berfungsi untuk memberikan ketebalan pada teks. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di teks ini saya akan memberikan tag italic atau membuat teks menjadi miring. Kita coba ketik I, kemudian tab. Nah, saya akan salin pada bagian ini atau cut, Ctrl X, kemudian paste. Kita coba save, kembali ke browser. Nah, di sini masih belum ada perubahan ya, karena kita belum reload. Setelah kita reload, nah otomatis teksnya akan menjadi miring seperti ini. Selanjutnya, tag U. Nah, di sini pada bagian ini saya akan menambahkan tag U. Pada bagian mana ya? Ya, di sini aja. Ini. Kita tekan tombol U, kemudian tab. Kemudian kita cut pada bagian ini, Ctrl X, kemudian paste. Kita save lagi, kembali ke browser, kita coba reload. Nah, pada teks ini sudah tercetak miring. Selanjutnya, kita coba kembali ke browser. Selanjutnya, jika kita ingin membuat teks pada bagian ini ke bawah,
kita tinggal menambahkan BR di antara teksnya. Sebelum saya menggunakan BR, saya akan mencontohkannya bagaimana jika kita langsung tekan enter aja tanpa menggunakan BR. Nah, di sini saya akan coba enter pada bagian ini. Di sini kosong. Kita coba save dengan Ctrl S. Kemudian kembali ke browser. Kita reload. Nah, di sini masih belum ada perubahan karena kita tidak menggunakan tag BR untuk membuat garis baru atau memberikan kondisi break. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita coba tambahkan BR pada bagian ini. BR. Kita coba save. Apa yang akan terjadi? Kembali ke browser. Kita reload. Nah, teksnya sudah turun ke bawah. Di dalam dokumen HTML tidak seperti ketika kita menggunakan Microsoft Word. Jika kita menggunakan Microsoft Word, tinggal tekan enter aja, maka teksnya akan langsung turun. Tidak seperti menggunakan dokumen HTML. Tidak seperti menggunakan tag HTML. Jika saya tambahkan BR lagi di sini, maka akan ke enter atau teksnya akan turun ke bawah 2 kali. Kita coba save. Kemudian ke browser. Kita coba reload. Nah, teksnya akan ke enter lagi ke bawah. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan tambahkan HR lagi. HR untuk membuat garis horizontal atau pemisah agar teman-teman bisa paham pada bagian ini. Nah, di sini. Coba ini enter agar lebih leluasa melihatnya. P. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan strong dan smell dan EM. EM ini emphasis. Strong itu hampir sama dengan bold, akan tetapi strong ini digunakan ketika teks itu kita maksud penting. Begitupun EM. EM ini sama fungsinya dengan I, akan tetapi tag EM ini digunakan ketika teks yang kita maksud itu penting. Sedangkan smell untuk membuat teksnya menjadi kecil. Kita coba ke Visual Studio Code. Nah, kita P buat paragraf baru. Tekan Tab. Sini saya akan menambahkan teks. Halo. Selamat datang di TechStore Studio. Nah, di selamat datang ini saya akan tambahkan teks strong untuk mencetak tebal pada bagian ini. Strong. Kita coba copy atau cut, Ctrl X, dan paste ke dalam teks strong. Nah, kita coba save. Kita lihat perubahannya. Kembali ke browser dan reload. Nah, di sini juga akan tercetak tebal. Walaupun dari sisi visual tidak ada yang berbeda.
Kita kembali ke Visual Studio Code. Saya akan mencoba pada bagian text storage mencetak menggunakan text smell, apakah itu ya, ini kita cut, kemudian kita salin ke dalam tag di dalamnya, paste. Kita coba save lagi, Ctrl S, kembali ke browser, kita lihat. Nah, di sini teksnya akan menjadi kecil. Selanjutnya tag EM atau emphasis. Kita akan coba pada teks studio ini. EM. Ctrl X, kemudian paste. Kita save, kemudian kita ke browser, kita reload. Nah, di sini teksnya juga sudah tercetak miring bersama ya, akan tetapi pada tag ini digunakan ketika teks itu dikatakan penting. Walaupun dari segi visual tidak ada perbedaan pada tag B dan I, akan tetapi jika kita menggunakan dokumen HTML, maka mesin pencari akan lebih memudahkan untuk menemukan pada teks strong ini karena tag ini merupakan teks yang penting. Mungkin cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.